Oke, halo, selamat siang. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai TKP ya, TKP dalam SKD. Nah, khususnya dalam materi jejaring kerja. Oke, perlu diketahui dalam TKP jejaring kerja ini, ciri-ciri soalnya itu terdapat ada unsur kinerja dan juga koneksi ya. Cara mengerjakan soal TP ini, maka kita harus mencari jawaban yang menunjukkan sikap supel dan terbuka terhadap teman kerja ya, atau terhadap orang di sekitar kantor kita. Oke, contoh soal yang pertama kita langsung bahas saja. Yang pertama, teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Sikap Anda adalah A. Membecatnya karena telah melakukan pelanggaran. Nah, kita cari nih. Tadi kan ciri-ciri dari suatu soal jejaring kerja itu kan dia terdapat adanya unsur kinerja dan juga koneksi. Nah, ini terdapat unsur kinerja ya. Di sini melakukan pelanggaran berat terhadap perusahaan yang Anda pimpin. Nah, ini menunjukkan bahwa ini ada unsur kinerjanya. Nah, berarti cari jawaban yang menunjukkan sikap supel. Supel atau terbuka. Kalau yang A, optionnya memecat karena telah melakukan pelanggaran. Nah, ini kurang terbuka ya kalau yang seperti ini. Oke. Yang B, mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya, kemudian mengambil tindakan. Oke, ini bisa jadi ada positifnya juga. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan, kemudian menentukan langkah selanjutnya. Oke. Memberikan nasihat dan memanggilnya, kemudian bicara empat mata. Oke, ada kemungkinan benar juga. Yang E, mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Nah, di sini kan yang namanya jejaring kerja, kita harus melakukan sikap supel dan juga terbuka ya. Kalau untuk yang terbuka berarti kita menerima pendapat dari siapapun. Itu adalah sikap yang terbuka gitu. Menerima pendapat dari siapapun, berdiskusi itu salah satu sikap dari terbuka. Yang paling terbuka adalah option B, C, D, dan E itu adalah yang E. Karena di sini adalah mengumpulkan seluruh pimpinan divisi, berarti dia berdiskusi dalam menentukan sikap. Nah, berarti yang terbaik adalah yang E. Karena sangat terbuka di sini. Oke ya, karena untuk jejaring kerja itu pilih option yang paling menunjukkan sikap supel dan juga terbuka ya. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, nomor 2. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang E ya. Salah satu anggota tim Anda terlihat tidak bersemangat, padahal deadline sudah dekat. Maka Anda akan ini juga tipe soal jaring kerja ya. Kenapa? Karena ada unsur kinerja di sini. Ada unsur kinerja dan koneksi. Ada anggota tim Anda tidak bersemangat pada deadline sudah dekat. Memarahinya ini tidak terbuka dan tidak supel ya. Membiarkannya juga nggak terbuka juga, meminta atasan menegurnya. Oke, ini ada hubungannya juga. Ada sedikit benarnya, mencoba memahami masalahnya, ada benarnya. Yang E, mendekati secara personal, mencoba mengetahui apa yang menjadi masalahnya. Nah, ingat ya, untuk jejaring kerja cari option yang paling menunjukkan sikap supel dan juga terbuka. Kalau misalnya antara meminta atasan menegurnya, berarti cuma atasan doang yang menegurnya, berarti dia tidak bicara langsung, mencoba memilih masalahnya. Ini juga gak tahu solusinya apa ya. Terus kalau untuk yang E, mendekati secara personal dan mencoba mengetahui apa yang menjadi masalahnya. Nah, option yang E ini menunjukkan sikap terbuka ya, karena dia mencari tahu, karena dia nanya secara personal dan juga mengetahui apa yang menjadi masalahnya. Ini seperti berdiskusi ya, jadi dia berdiskusi empat mata, kemudian dia menentukan solusinya, mencari solusi untuk dari masalah itu. Oke, berarti yang jawaban terbaik yang menunjukkan supel dan terbuka itu adalah yang E ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Anda seringkali meletakkan kerja Anda menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi mereka. Tidak jarang juga mereka melakukan di jam kerja sehingga melalaikan tanggung jawab mereka. Sikap yang Anda lakukan adalah, nah ini juga ada unsur kinerja dan koneksi ya. Di sini ada kata kuncinya.
rekan-rekan kerja menggunakan fasilitas kantor ya. Nah, ini optionnya berarti ada hubungannya dengan jejaring kerja. Nah, berarti pilih option yang menunjukkan sikap supel dan juga terbuka tadi ya. Oke, kita lihat yang A. Menyarankan agar rekan kerja saya tidak menggunakan fasilitas kantor saat jam kerja karena akan mengganggu kinerja unit tempat saya. Oke, ada kemungkinan benar sini menyarankan. Yang B, menyarankan agar menggunakan fasilitas kantor tersebut di luar jam kerja setelah semua tanggung jawab masing-masing selesai. Yang E, mengingatkan agar tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi mereka dan memastikan tidak akan mengulanginya di lain waktu. Yang D, mengingatkan agar tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi mereka, melaporkan kepada atasan bila rekan kerja saya mengulanginya lain waktu. Yang E, menasihatnya agar tidak menggunakan fasilitas kantor di jam kerja maupun luar kerja dan selanjutnya tidak akan peduli bila mereka mengulangi karena tidak mau dianggap ikut campur urusan orang lain. Ya, kita ulang soalnya. Anda seringkali melihat rekan kerja Anda menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi mereka. Tidak jarang mereka melakukan di jam kerja sehingga melalaikan tanggung jawab mereka. Nah, yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah ini ya. Tidak jarang juga mereka melakukan di jam kerja sehingga melalaikan tanggung jawab mereka. Jadi masalahnya ada di sini. Melalaikan tanggung jawab ya, masalahnya ada di melalaikan tanggung jawab mereka. Nah, ini masalahnya. Kenapa jadi melalaikan tanggung jawab mereka? Karena mereka melakukannya di luar jam kerja. Gitu ya. Berarti cari option agar tanggung jawab mereka nggak lalai ya. Kalau yang A, menyarankan agar rekan kerja saya tidak menggunakan fasilitas kantor saat jam kerja. Oke, sini ada kata tidak menggunakan saat jam kerja karena akan mengganggu kinerja unit tempat saya. Nah, berarti ini ada benernya karena tidak menggunakan fasilitas kantor di saat jam kerja. Ini kata kuncinya, fasilitas kantor saat jam kerja, tidak menggunakan fasilitas kantor. Yang B, menyarankan agar menggunakan fasilitas kantor tersebut di luar jam kerja. Ini ada sarannya ya. Ada sarannya agar di luar jam kerja. Setelah semua tanggung jawab, ada katanya di sini. Setelah semua tanggung jawab masing-masing diselesaikan. Nah, karena kan masalahnya di sini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti harus selesaikan dulu berarti tanggung jawabnya. Berarti option pilih yang ada kata menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah, ada kemungkinan benar. Yang C, mengingatkan agar tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi mereka dan memastikan tidak akan mengulangi jalan waktu. Nah, tapi di sini tidak menyelesaikan masalah ya, karena masalahnya adalah dia melalaikan tanggung jawab mereka, berarti kurang tepat. Yang D, mengingatkan agar tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi mereka, melaporkan kepada atasan bila rekan kerja saya mengulangi lain waktu. Ini juga gak ada kata agar tidak menghilangkan tanggung jawab ya. Kekurang menasihati agar tidak menggunakan fasilitas kantor di jam kerja maupun di luar kerja dan selanjutnya tidak akan peduli bila mereka mengulanginya karena tidak mau dianggap ikut campur urusan orang lain. Nah, masalahnya di sini adalah cuman di dalam jam kerja aja ya, bukan di luar jam kerja. Nah, berarti ini salah. Berarti yang paling tepat itu adalah yang B, karena di sini dia hanya menyarankan agar menggunakan fasilitas kantor di luar jam kerja setelah semua tanggung jawab masing-masing diselesaikan. Jadi terselesaikan ya solusinya. Karena masalahnya di sini adalah dia melalaikan tanggung jawab mereka. Karena apa? Karena melalaikan tanggung jawab mereka karena mereka sering melakukan atau menggunakan fasilitas kantor di jam kerja gitu ya. Berarti menyarankan menggunakan fasilitas kantor itu di luar jam kerja setelah semua tanggung jawab masing-masing diselesaikan. Jadi keynote-nya adalah di tanggung jawabnya ya. Karena masalah di soal sini adalah dia melalaikan tanggung jawab. Berarti solusinya adalah agar tanggung jawabnya itu diselesaikan. Oke, lanjut ya, jangan terkecoh kan ini sering terpleset. Ini salah satu soal yang hot ya dalam jejaring kerja. Oke, lanjut soal nomor 4. Bawahan Anda lagi-lagi mengingkari janji untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek di bawah tanggung jawab Anda. Padahal
Ini merupakan pekerjaan yang sangat penting untuk menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan. Sikap Anda, oke, dari soal ini terlihat ini adalah jejaring kerja ya, karena di sini ada kata bawahan ya, ada kata bawahan, terus ada kata pekerjaan sangat penting. Ini merupakan pekerjaan yang sangat penting, berarti ini menunjukkan ada unsur kinerja dan ada unsur inoksi juga ya di sana ya. Ini merupakan contoh soal jejaring kerja. Nah, kalau misalnya ada soal jejaring kerja, berarti cari solusi atau jawaban yang menunjukkan sikap supel dan juga terbuka ya. Oke, kita cari yang paling supel dan juga paling terbuka. Kita lihat optionnya. Yang A, tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B, berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. Yang C, melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar dia mendapatkan hukuman dan memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. D, berani berkata tegas dan menegurnya agar bertanggung jawab. Yang E, tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagu untuk kedepannya. Untuk mencari solusinya, pertama kita cari dulu pokok masalahnya apa ya. Nah, masalahnya di sini bahwa Anda lagi-lagi mengingkari janji untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek di bawah tanggung jawab Anda. Sini ada kata tanggung jawab ya. Dia ingkar janji. Masalahnya adalah mengingkari janji di bawah tanggung jawab. Dia ingkar janji ya. Nah, berarti ini orangnya tidak bertanggung jawab ya, dalam artian dia ingkar janji dan tidak bertanggung jawab terhadap kerjaannya. Berarti cari solusinya yang agar dia bertanggung jawab gitu ya, agar mengusahakan dia bertanggung jawab dengan cara yang terbuka dan juga supel ya. Kalau misalnya yang A, tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah terlalu tidak mengindahkan perintah Anda padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Ini tidak ada solusi ya, dia hanya tidak memberikan maaf, berarti ini gak ada solusinya. Solusinya apa gitu, berarti ini kurang tepat. Yang B, berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya gak ada solusi juga. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan, nah ini juga ada solusi ya, agar dia mendapatkan hukuman dan memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. Ini ada kemungkinan benar, ada solusinya. Yang D, berani berkata tegas dan menegurnya agar bertanggung jawab. Nah, ada kata bertanggung jawab di sini. Yang E, tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi ke depannya. Ini juga kurang ya, karena nggak ada solusinya, berarti antara D dan E. Nah, karena sifatnya ini ada atasan dan bawahan dan juga menuntut tanggung jawab, berarti yang tepat adalah yang D ya. Karena di sini katanya berani berkata tegas dan menegurnya agar bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya di sini kan melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar dia mendapatkan hukuman dan memenuhi tugasnya untuk masa yang akan datang. Sedangkan di sini kan ada unsur koneksi. Ini adalah bawahan dan kita sebagai atasan ya. Berarti kita harus berani berkata tegas karena kita adalah atasannya gitu ya, agar bertanggung jawab. Menurutnya adalah tanggung jawab sini. Poin pokoknya ada di kata bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya soal yang memerlukan tanggung jawab, berarti solusinya juga harus ada kata tanggung jawabnya gitu ya. Oke. Ini juga salah satu soal tipe hot sih ya, yang sering terkecoh dalam menjawabnya. Oke, lanjut soal berikutnya. Opini yang dilarang untuk disampaikan adalah opini yang bertemakan. Ini hubungannya ke opini ya, ini ada hubungannya ke koneksi, berarti ini juga jejaring kerja. Berbagai hal dapat menyinggung perasaan orang lain. Berbagai hal yang mengancam kebutuhan kelompok. Berbagai hal yang mengandung bertemakan sara. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Opini ini harusnya benar ya, dalam arti ini nggak apa-apa nih berusaha menghadirkan suasana humoris, ini nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang menyinggung perasaan orang lain, ini hubungannya ke sara. Mengancam kebutuhan kelompok juga hubungannya ke sara. Terus opini yang unsur dendam pribadi juga hubungannya ke sara ya. Jadi yang lebih umum itu adalah ke sara, yang lebih umum. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 6. Jika tim Anda mendapatkan opini atau bahkan kritik yang tajam dari kelompok lain,
maka sikap Anda adalah, nah ini kalau yang tadi ada unsur kinerja, kalau ini ada hubungannya koneksi ya, karena berkaitan dengan opini kan koneksi ya, penghubung. Cari jawaban yang paling supel dan juga paling terbuka di antara option yang lain ya. Oke, kita lihat optionnya. A. Mendengarkan secara saksama kritik tersebut. B. Menerima kritik tersebut sebagai bahan acuan untuk introspeksi diri dan kelompok. C. Mendengarkan kritik tersebut kemudian bersiap untuk mengkritik lebih tajam. Nah, ini balas dendam nih, kurang tepat. Mendengarkan kritik tersebut dengan menahan rasa malu karena merasa gagal menjadi bagian dari kelompok yang dikritik. Nah, ini juga baperan ya. Hindari rasa baper ya. Menahan rasa malu karena merasa gagal, baper nih yang dipilih. Soalnya kayak gini, menganggap kritik sebagai hal yang lumrah di alam demokrasi. Nah, ini yang ditanyakan di sini adalah sikap ya. Kalau misalnya menganggap kritik sebagai hal yang lumrah, terus oke, ini adalah sikap saat ini tuh, sikap kedepannya apa gitu ya. Ini juga kurang. Yang paling terbuka itu adalah yang B ya, menerima kritik tersebut sebagai bahan acuan untuk introspeksi diri dan kelompok, sebagai acuan introspeksi. Berarti kedepannya bisa dijadikan pembelajaran ya untuk kedepannya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang ini, yang B. Oke ya, lanjut soal berikutnya. Anda baru saja dipindahkan ke unit kerja yang pegawainya sering membolos. Nah, ada masalah nih, sering membolos. Hal ini tentu mengganggu jalannya operasional kantor. Maka sebagai kepala unit ya, kepala unit yang akan Anda lakukan adalah, nah di sini terdapat unsur kinerja ya, karena ada hubungannya di tempat kerja juga, di unit kerja ya, dan masalahnya adalah sering bolos. Berarti cari jawaban yang paling terbuka dan supel ya. Yang A, memberikan surat peringatan. Yang B, menanyakan alasan mereka membolos. Yang C, menasihati mereka agar sadar kewajibannya. Yang D, mengancam akan mengeluarkan pegawai tersebut. Yang E, memarah tiap kali membolos. Nah, di sini kita sebagai kepala unit ya. Sebagai kepala unit kita harus menunjukkan sikap disiplin dan juga tegas ya terhadap bawahannya. Berarti yang cari yang paling tegas. Jadi untuk yang supel dan terbuka itu nggak mesti ini ya, nggak mesti bicara baik-baik. Tapi kalau misalnya sebagai atasan kita boleh menegurnya dan juga memperingatinya ya. Kalau misalnya surat peringatan, berarti itu seolah-olah seperti lemah yang gak terlalu kuat. Menanyakan alasan itu juga lemah. Menasihati agar sadar akan kewajibannya juga kurang. Mengancam akan melakukan pegawai tersebut. Nah, ini bertindak tegas ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya, karena di sini ada unsur ketegasan. Mengancam akan melakukan tersebut. Oke, lanjut soal nomor 8. Anda diminta atasan untuk membenahi atau merevisi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan efisiensi keuangan. Hal-hal yang akan Anda revisi adalah, nah masalahnya hubungannya mengenai kinerja ya, merevisi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan efisiensi keuangan. Di sini ada kata revisi ya. Menurutnya adalah, masalahnya adalah merevisi peraturan perusahaan. Maka hal yang Anda revisi adalah yang A, melihat efisiensi jam operasional jika memungkinkan mengubah jumlah hari kerja dari 6 hari menjadi 5 hari, membatasi jumlah pemakaian telepon, efisiensi keuangan listrik dan internet, melakukan pemotongan kompensasi uang makan pada karyawan. Nah, ini mengurangi gaji ya, jangan lakukan mengurangi gaji ya, karena akan merugikan karyawan. Efisiensi menggunakan kendaraan operasional sebagai sarana antar jemput karyawan. Nah, di sini ada merevisi peraturan berkaitan dengan efisiensi keuangan. Kalau misalnya yang A itu dia sudah dengan mengubah jumlah hari dari 6 hari menjadi 5 hari, itu sama saja dengan menghemat makan telepon, menghemat listrik dan internet, dan juga menghemat sarana terjemput karyawan. Jadi yang option B, C, dan E itu terwakili oleh yang A ya. Oke, kan ini yang paling terbaik dari optionnya. Oke, lanjut ke part yang kedua.